Halo, selamat datang kembali di seri Belajar Android Studio. Masih dengan saya Mustafa Lutfi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang list view dengan custom adapter part 1. Pada video tersebut, saya sudah membahas bagaimana cara mendesain sebuah list view seperti pada tampilan berikut ini. Jadi kita mempunyai kasus menampilkan 5 film terbaik berisikan gambar, judul, termasuk juga rating pada layout tersebut. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya dengan layout berwarna hitam. Kemudian saya juga sudah menyiapkan layout yang sudah di-custom, yang berisikan juga gambar, judul, beserta juga rate. Anda bisa melihat atau menonton pada video sebelumnya. Kemudian, di sini juga saya sudah menyiapkan judul-judulnya yang sudah saya tuliskan pada string.xml, yaitu dengan nama string array judul film, yaitu terisi dari 5 judul. Kemudian juga saya masukkan string array juga dengan nama rating film, ada sekitar 5 rate, jumlah sama dengan judul film tersebut. Baik, pada sesi kali ini tentunya saya akan melanjutkan dengan bentuk codingnya. Pada activity main terlihat satu komponen yang sudah kita tambah dengan nama list view, list underscore view. Maka di sini saya mencoba untuk mengkoneksikan dengan variabel yang saya tulis atau yang saya pesan dengan menggunakan widget yang sama. Oke, di sini saya akan menambahkan widget atau variabel dengan widget yang sama, list view. Saya berikan nama list view. Variabel ini ternyata merepresentasikan dari objek pada list view activity main. Jadi saya buat list view adalah merupakan perwakilan dari find view by ID pada layout dengan ID list view. Selanjutnya saya juga membuat 3 variabel lagi. Variabel tersebut adalah untuk mewakili dari komponen-komponen yang dibutuhkan pada kasus itu, yaitu ada gambar, ada juga judul, dan ada juga rate. Karena gambar sudah dimasukkan juga pada daftar mipmap, gambar ini dalam bentuk integer nantinya akan dibaca, maka saya membuat variabel dengan bentuk integer array, karena gambar lebih daripada satu, saya buat aja lokasi gambar film dalam bentuk array, yaitu lokasi gambar pertama berasal dari layout pada folder mipmap dengan nama film 1. Lokasi gambar yang kedua yaitu pada layout pada folder mipmap film 2, R mipmap film 3, R mipmap film 4, dan juga R mipmap film 5. Oke, saya sudah membuat satu variabel untuk gambar, lokasi gambar. Sedangkan saya akan membuat variabel lagi dengan tipe string array untuk judul. Oke, saya juga membuat sebuah variabel lagi dengan tipe string array. String kenapa? Karena memang isi pada string.xml untuk judul dan juga rate ini dalam bentuk string juga. Maaf, kebuka, salah. Di sini adalah rating. Selanjutnya, dari variabel integer atau mohon maaf, dari variabel apa itu namanya? Judul itu kan berada pada string.xml. Sedangkan untuk lokasi gambar sudah terambil pada folder mipmap. Sekarang tinggal giliran judul. Judul ini berasal dari mana? Yaitu berasal dari getResources.getStringArray.array.judul film. Berasal pada judul film tersebut. Kemudian untuk rating. Rating juga berasal dari sumber yang sama, getResource.getArrayStringArray.r.array
rating film. Oke, sekarang saya sudah membuat variabel-variabel yang dibutuhkan dan sudah mengambil atau sudah memposisikan sumber datanya dari mana. Nah, selanjutnya, saya akan membuat pengulangan. Pengulangan ini sifatnya sampai gambar itu atau sampai judul pada array itu habis. Berarti saya menggunakan function pengulangan yang posisinya adalah berdasarkan judul. Berarti saya buat string judul, ini variabel baru, yang membaca dari jumlah data pada variabel judul array. Yaitu pada variabel judul ini. Kalau misalnya judulnya ada 5, berarti mengulang sebanyak 5 kali. Dan seterusnya seperti itu. Berarti pengulangan ini tentunya akan ada limitnya, berarti saya membuat sebuah variabel integer i sama dengan 0 untuk membantu maksimal daripada pengulangan tersebut. Karena sifatnya mengulang, tentunya saya membutuhkan satu kelas lagi, yaitu kelas tersebut isinya adalah variabel-variabel pada gambar, judul, dan juga rate. Termasuk bagaimana cara proses mengambil data tersebut atau memberikan data tersebut. Maka saya membutuhkan satu kelas. Kelas yang saya buat pada Java. Di sini saya klik kanan, new Java class. Saya kasih nama adalah film data provider. Enter. Isinya saya membuat adalah private integer untuk gambar. Oke, ini adalah variabel untuk menerima dan memberi gambar. Private string judul berarti adalah variabel untuk menerima dan mengisi judul. Private string rating berarti adalah variabel untuk menerima dan memberi nilai pada rating. Nah, bentuk menerima dan memberi itu disebut dengan setter dan getter. Nah, berarti kita di sini kita harus memasukkan setter dan getter dari ketiga variabel yang kita buat. Caranya cukup mudah. Masih di antara blok ini, Anda klik kanan, kemudian pilihlah generate. Pada generate muncul pilihan getter and setter. Anda boleh memilih getter, kemudian baru setter boleh, atau langsung dari keduanya. Pilih getter and setter, klik. Muncul 3 variabel yang kita buat barusan. Pilih semuanya, kemudian klik OK. Maka akan muncul get untuk mengambil, set untuk memberi. Oke, di sini dalam kelas ini belum ada metode yang dibaca ketika kita panggil atau ketika kita membutuhkan kelas film data provider. Maka saya membutuhkan satu metode, yaitu metode constructor namanya. Metode constructor adalah metode yang pertama sekali dibaca ketika saya membutuhkan kelas film data provider ini. Caranya cukup gampang, klik kanan, generate. Di sini ada pilihan constructor, pilihlah constructor, dan pilihlah variabel ketiga variabel yang kita pesan di atas. Klik OK. Nah, oke, di sini sudah muncul parameternya, ada parameter gambar, parameter judul, parameter rating yang mengikuti nama sesuai dengan variabel yang kita bentuk. Oke, selesai untuk isian pada kelas film data provider. Selanjutnya saya kembali lagi pada main activity, yaitu dalam bentuk pengulangan pengisian data. Berarti pada di sini saya membutuhkan membutuhkan film data provider tadi. Saya turunkan kepada nama data provider sama dengan new, saya membentuk baru film data provider. Nah, muncul tooltipnya, muncul pesan di bawahnya itu, yaitu kita harus mengurutkan mulai dari integer, judul, kemudian baru rating. Berarti untuk gambar variabelnya itu kan si lokasi gambar. Sedangkan untuk judul ya namanya judul, untuk rating ya namanya rating. Berarti saya mengikuti ini. Gambar dulu tadi, lokasi gambar. Karena berada pada pengulangan yang diatur oleh variabel integer i, maka di dalam array saya masukkan variabel i tersebut. Koma tadi judul, karena judul sudah diwakili oleh x judul pada
fungsi pengulangan ini, saya hanya memakai X judul saja. Kemudian untuk rating, ya saya pilih rating dalam kurung. Supaya terjadi pengulangan, maka terjadilah pengecekan untuk data berikutnya. Berarti saya tambahkan i-increment. Oke, sekarang saya sudah menyelesaikan untuk pengulangan pengisian data. Sekarang saya akan menyiapkan bentuk custom adapternya. Bentuknya bagaimana? Nah, berarti saya membutuhkan satu kelas lagi untuk membuat bentuk adapternya. Berarti klik kanan pada kelas, pilih new dan pilihlah Java class. Pada Java class ini berarti saya memberikan nama film adapter. Asumsinya adalah pada kelas ini sifatnya adalah mengcustomize list view sehingga bentuknya mengikuti pada contoh yang kita inginkan. Itu semuanya di sini. Hal tersebut pastinya dilakukan oleh si array adapter. Maka film adapter harus merupakan turunan pewarisan dari array adapter. Maka saya tambahkan extend di sini. Saya pilih array adapter. Oke, karena array adapter tidak diberikan set JSON, ya saya tulis manual, maka akan muncul juga bahwasannya adalah kata asing ini. Saya nggak ngerti ini widget apa ini. Ya udah, impor saja. Alt Enter. Masuk. Tetapi bukan di situ saja muncul errornya, muncul lagi dengan ditandai lampu berwarna pink atau orange. Ya udah saya klik saja. Oh, ternyata dia membutuhkan sebuah konstruktor, yaitu metode yang dibaca pertama sekali ketika saya membutuhkan kelas film adapter. Oke, kasih saja. Wow, banyak sekali yang diberikan pilihan. Namun kita hanya membutuhkan yang pertama, urutan pertama, double klik, sudah terbuat di pertama. Oke, setelah kita membentuk sebuah adapter, maka saya membutuhkan sebuah variabel yang membantu saya. Variabel tersebut adalah bersifat daftar list. Berarti saya membentuk list untuk list. Oke, minta diimpor berarti Alt Enter. Saya berikan nama list ini, ya list aja lah. List ini merupakan bentuk variabel turunan dari array list, penampung daftar. Nah, setelah saya membuat sebuah variabel dengan turunan list, ternyata saya membutuhkan juga metode override dengan nama add. Berarti saya tekan Ctrl spasi add. Oke, sudah ada. Ini adalah metode add, ini sebenarnya metode sudah ada pada array adapter. Sifatnya nanti sudah ada data dimasukkan ke dalam adapter ini. Nah, berarti saya memasukkan juga pada list. Karena list sifatnya adalah menampung tadi. Oke, saya masukkan list dalam bentuk add. Apa yang di-add? Berarti parameter yang ada pada metode ini. Parameter objek dengan nama objek, berarti saya masukkan objek. Oke, selesai pada metode override. Selanjutnya saya kembali lagi kepada main activity. Tujuan saya kembali adalah supaya list view ini mengikuti bentuk dari film adapter. Maka saya mempesan salah satu variabel dengan nama film adapter, saya kasih nama adapter. Selanjutnya adapter ini adalah merupakan turunan daripada film adapter tadi. Turunan daripada new film adapter. Kemudian get application context, koma. Nah, baru adapter ini bakalan mengikuti desain pada layout, custom layout yang kita buat pada video part 1 sebelumnya dengan judul yang sama. Oke. Lagi dengan nama baris layout, berarti saya tulis di sini baris. Sorry. Saya kasih fokus lokasinya dulu pada layout, kemudian R layout, pilih baris layout. Dah,
Sekarang si list view yaitu objek sebenarnya, pada objek sebenarnya akan berisikan data sekaligus layout pada adapter. Sudah mengikuti pattern pada layout yang kita customize. Oke. Selanjutnya itu sudah di custom bentuknya. Nah, pada saat terjadinya pengulangan data, berarti secara data pada adapter itu bertambah, yang berasal dari bentuk variabel pada data provider. Karena di data provider kan sifatnya tadi memberi dan menerima data. Nah, maka si adapter akan mengambil atau terisi datanya dari bentuk atau pola pada data provider. Oke. Berarti sekarang udah selesai untuk di main activity, selesai juga untuk di film data provider, selanjutnya belum selesai untuk di bentuk film adapternya. Oke, sekarang kita fokus pada film adapter. Belum berhenti pada pembuatan metode add override, metode override untuk metode add. Sekarang kita membutuhkan sebuah metode override juga dengan nama getCount. Metode getCount ini dimiliki oleh si array adapter dengan fungsi untuk menghitung banyaknya data secara baris. Banyaknya data yang dimasukkan ke dalam si array adapter ini berapa. Maka return-nya saya ubah, karena data tadi saya masukkan ke dalam variabel list, maka saya menghitung this size. Oke, saya akan menghitung ukuran dari data yang ditampung pada list. Kemudian saya membutuhkan data override lagi, yaitu dengan nama getItem. Ya, data metode override getItem difungsikan untuk ketika saya memilih data dari salah satu data yang ditampilkan. Berarti saya kembalikan kepada si list juga, karena list sifatnya menampung tadi. Berarti saya pilih get, kemudian di dalamnya saya pilih position, karena posisi ini merupakan parameter yang dimiliki oleh si getItem. Oke, selanjutnya yang terakhir kita membuat sebuah metode override dengan nama getView, yaitu untuk tampilannya. Metode getView ini memiliki parameter 3, yaitu posisi data, tampilan data, dan juga tampilan grupnya dengan nama parent. Oke. Saya masukkan isinya. Saya buat variabel untuk si view. Fungsi variabel ini tugas saya adalah untuk mengecek isinya. Saya kasih nama variabel view aja. Oke, variabel view. Kemudian variabel view ini adalah mengambil nilai dari convert view. Kenapa mengambil nilai pada convert view? Karena parameter pada view di sini ditulislah convert view. Makanya kita variabel yang barusan saya bentuk merupakan atau nilainya saya ambil dari convert view. Setelah saya buat nilai convert view atau view-nya, baru saya melakukan cek apakah data pada convert view sudah ada apa belum. Berarti saya menggunakan fungsi if. Berarti jika convert view nilainya masih nul, berarti tidak ada data, maka buatlah layout baru. Nah, buatlah layout baru berarti terjadi penumpukan di sini. Dengan nama layout in Flutter, dengan menggunakan class layout in Flutter. Class layout in Flutter digunakan untuk membentuk layout baru pada saat di custom adapter ini. Berarti saya membuatnya, saya membuat pakai pilihan in Flutter saja. Yang this get context. Kemudian saya pilih get system service. Terus saya memilih
untuk bentuknya layout in Flutter service. Oke, masih terjadi error. Muncul incompatible types. Oke, sekarang ternyata minta dikonversi ke layout adapter. Layout in Flutter maksud saya. Oke. Nah, saya sudah membuat sebuah layout, tetapi layout ini perlu pattern. Perlu pattern untuk membaca dari yang diinginkan, yaitu pattern untuk gambar, pattern untuk judul, dan pattern untuk rating. Maka saya membentuk satu kelas pattern. Saya bentuk di sini aja, boleh. Dalam bentuk static. Jadi saya membuat static class. Static class, saya kasih nama kelas data handler atau pattern ini. Patternnya ya mewakili dari objek yang kita tampilkan. Gambar, judul, rating. Gambar saya buat menggunakan image view, judul saya buat dengan menggunakan text view, rating saya membuat dengan menggunakan text view juga. Berarti di sini saya membuat image view terlebih dahulu. Oke, image view saya kasih nama gambar. Kemudian di sini saya kasih nama text view, berarti saya buat judul. Untuk di sini adalah text view dengan menggunakan rating. Oke, saya sudah membuat pattern dengan nama data handler. Ingat, data handler adalah pattern untuk data yang ditampilkan. Saya kembali di sini lagi. Oke, berarti di sini saya membutuhkan pattern juga untuk si data handler. Saya kasih nama handler. Oke, saya kasih nama handler. Selanjutnya, pada saat terjadi pengecekan atau pembuatan layout baru, berarti handler merupakan membentuk pattern dari data handler yang baru. Yaitu handler pertama, kita mengisi data gambar yang berasal, di atas. Gambar yang berasal dari si view find view by ID dalam kurung RID gambar film. Oke, dengan nama gambar film. Selanjutnya, terjadi error. Apa ini? Incompatible types. Berarti jangan lupa di sini karena bentuknya image view, berarti kita harus convert ke image view. Oke, untuk selanjutnya adalah judul. Berarti judul tadi bentuknya text view ya. Kita tambahkan text view, kemudian find view by ID, ID, judul. Oke, selanjutnya untuk rating. Rating sama dengan dibuat menggunakan text view juga tadi. View.find view by ID, r.id.read film. Oke, setelah kita membuatnya, baru kita buat view. Mengisi tag-nya ya. Set tags dalam kurung handler, yaitu pattern yang kita buat tadi. Oke, itu tadi adalah merupakan pembentukan layout baru ketika data dikatakan kosong. Nah, sekarang bagaimana kalau data sudah ada? Berarti berlaku else di sini. Maka si handler membaca dari view.getTags, hanya mengambil data pada tag saja. Terjadi error, ya pastinya kita konversi dari data handler itu sendiri. Oke. Setelah selesai pengecekan dari data ini, maka kita perlu melanjutkan dengan mengambil data parsing dari film data provider. Oke, berarti kita di sini buat untuk film data provider, saya buat turunan dengan nama data provider juga. Kemudian data provider ini saya ambil dari metode getItem.
yang kita buat di atas tadi, yang kita buat pada get item ini. Oke. Get item, kemudian variabelnya position. Oke, ternyata dia error, incompatible type. Oke, sekarang kita buat sesuai turunan yang diinginkan. Oke, sekarang saya sudah membuat variabel data provider yang fungsinya mengambil data dari data provider. Selanjutnya handler dot gambar mengambil gambar, berarti set image resource dari data provider dot get gambar. Oke, untuk selanjutnya handler dot judul, karena judul bentuknya adalah teks atau string, maka kita mengambil gambar dalam bentuk atau mengisi gambarnya dalam bentuk teks, berarti set teks, yaitu data provider dot get judul. Set itu mengisi, get itu mengambil. Oke. Handler dot rating dot set text data provider dot get rating. Oke, karena yang berperan tadi untuk mengecek data adalah si view turunan dari view yang kita bentuk di sini, maka pengembalian nilai saya kembalikan kepada si view. Oke, selesai. Sekarang kita coba untuk menjalankan hasilnya. Saya pilih run. Saya run dulu hasil ini. Tunggu beberapa saat kemudian. Ini sedikit membutuhkan kesabaran untuk menunggunya. Apakah terjadi error atau tidak? Oh, nampaknya ada error nih. Nampaknya ada error, kelihatannya ada error tadi. Oke, error di sini. Apa yang saya kurang? Yaitu di sini dibilang titik koma expected. Saya kurang titik koma khilaf ini. Saya ulang lagi untuk menjalankan lagi. Oke. Khilaf, kurang titik koma. Beginilah. Membuat sebuah program titik koma saja kurang, wah, tidak mau dia. Tunggu beberapa saat kemudian. Oke, sekarang sudah dipersiapkan ini restart launching activity, dan mari kita lihat pada emulatornya. Unfortunately, oke, apa nih yang error nih? Apa nih? Sebentar. Saya coba sekali lagi. Oke. Saya run sekali lagi. Oh iya. Oh, ada yang kurang nih. Oke, saya kurang menambahkan salah satu komponennya. Oke, salah satu komponennya yaitu saya menambahkan si baris tadi untuk mendapatkan baris atau view. Oke, view sama dengan si inflater.inflat. Berarti ini saya kan tadi bentuk layout inflater ini kan terjadi penumpukan gitu apabila data tidak ada. Jadi kalau data tidak ada, maka saya tempelkan, saya membentuk baru gitu. Nah, bentuk barunya otomatis ya akan mengikuti layout yang sudah saya custom. Berarti saya pilih r.layout.baris layout, koma, dibilang view group. View group pada parameter get view itu dengan nama parent, maka saya tulislah parent. Baru di sini bentuknya boolean, berarti saya buat false. Oke, saya sekarang coba untuk jalankan hasilnya. Tunggu beberapa saat kemudian.
Semua serba menunggu. Oke, sekarang sudah launch activity, kita lihat padanya. Hasilnya, come on. Oke, selesai dan berhasil. Mari kita lihat contoh pada. Oke, berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi belajar berikutnya. See you.